salted caramel cheesecake. Hai guys, welcome back to my channel Luffy Taho ke another cheesecake series. Kita mau bikin salted caramel cheesecake. Jadi kita akan bikin no bake dessert lagi. Ini adalah cheesecake yang enak banget, salty daripada karamelnya, wangi, dan bikinnya super duper gampang. Yuk langsung aja kita mulai. So pertama-tama karena kita akan bikin salted caramel, kita harus bikin karamelnya dulu. Karena karamel itu cukup lama ya, tunggu sampai dingin baru boleh kita pakai. Jadi kita akan bikin karamelnya dulu. Jadi pertama-tama kita bikin salted karamelnya dulu karena dia tuh butuh waktu yang cukup lama untuk dingin dan ngeset baru boleh kita pakai. Jadi simple banget di sini. Gue akan bikin karamel, tapi di sini gue akan tambahkan sedikit air karena takut dia itu cepet gosong. Jadi kalau ada air tuh lebih gampang muternya gitu loh. Jadi gak kontak langsung dengan panci, dia akan dissolve baru jadi karamel. Gula, air, kita masak dulu sampai menjadi coklat ya, coklat muda. Tapi kalau pahit jangan sampai gosong pokoknya ya. Karena kalau karamel itu ada selera sih, ada yang light amber, dark amber gitu. Kalau gue sukanya yang just nice aja, nggak terlalu coklat. Karena kalau tau coklat dia akan karakternya jadi pahit gitu loh. Dan nanti gue akan siapkan juga ada garam. Kita akan bikin salted caramel, dia kan manis ya. Gue akan kasih garamnya lumayan banyak karena pengen bikinnya tuh agak salty gitu loh. Tapi kalau masalah salty balik ke selera masing-masing. Dan di sini gue ada whipping cream yang sudah gue siapkan, sudah gue hangatkan di microwave. Yang penting dia kayak hangat-hangat kuku aja, standby di sini. Nanti kalau sudah jadi karamel, kita akan masukkan krimnya perlahan. Oke, sampai warnanya menjadi kayak lihat gitu, kayak coklat muda gini. Nah ini gue ada krim, kita akan masukin perlahan dan aduknya pelan-pelan, dia bakalan heboh banget. Dan kita masukin pelan-pelan ya. Dia bakalan bereaksi agak lebay gitu loh. Ini apinya gue nggak matiin. Pelan-pelan, hati-hati panas banget. Oke. Nah kalau udah nyampur kayak gini, kita nggak langsung matiin, tapi gue akan masak di api kecil sampai dia agak mengental sedikit. Jadi biar karamel itu lebih ada body, lebih ke reduce dia punya air. Oke, sambil kita nunggu dia dimasak di reduce bentar, kita kasih garam. Gue kasih agak banyak ya. Dan jangan lupa kita kasih vanilla biar wangi. Jadi ini gue masak sampai dia itu mengental sedikit ya. Oke, ini gue masak di api kecil, gue timer biar nggak bingung, 5 menit, teksturnya udah lebih mengental yang kayak, mengentalnya kayak bletep gitu kan. Ini boleh kita matiin dan kita masukin butter. Dan gue masukin butter, unsalted butter. Jadi nanti kalau udah dingin, dia akan bantu si karamelnya ini punya body karena dia kan lemak. Kalau dia kena dingin, dia akan mulai ngeset gitu. Oke, ini masih fluid banget, nanti kalau udah dingin dia akan mulai mengental. Ini tunggu sampai bener-bener dingin baru boleh kita pakai ya. Nah ini karamelnya tadi kita masih panas banget, tunggu sampai dingin, bener-bener dingin. Nanti gue akan ambil sebagian untuk menjadi campuran daripada cheesecake-nya, sisanya buat topping atasnya. Nah sambil nunggu kita akan lanjut bikin base cheesecake-nya yang kalian sudah sering lihat, karena gue sering bikin juga anyway. Kita akan pakai unsalted butter, pakai regal. Regalnya akan gue hancurkan jadi pasir, campurkan jadi satu dengan mentega dan menjadi pasir basah untuk menjadi base daripada kuenya. Oke, ini mentega sudah gue melt dan regalnya sudah gue haluskan jadi bener-bener halus. Kita akan campurkan dan dia akan menjadi kayak pasir basah gitu. Terus kita padutin ke ringnya. Di sini ringnya gue pakai ring diameter 16 cm. Ini tuh ringnya sudah gue kasih plastik rem bagian bawahnya dan samping-sampingnya seperti biasa gue kasih plastik gulung. Ini kalau di e-commerce kalian ketika itu plastik gulung gitu loh. Ini kayak plastik ring gitu. Ini banyak yang jual kok. Regalnya dan mentega. Aduk sampai menjadi satu. Terus kita akan padetin ke dasar loyangnya. Oke, jadinya seperti ini. That's it. Udah nggak ada serbuk-serbuk lagi. Tuangkan ke loyang. Oke, tuangkan semuanya dan kita akan padetin dia ya. Oke, kalau udah rata begini, gue akan padetin lagi pakai cup. Jadi kayak diteken-teken.
Kalau udah simpan di kulkas, nanti dia akan ngeset, baru kita akan pakai. Oke, kita lanjut bikin cheesecake-nya. Di sini kan kita bikin cheesecake yang no bake nih, dan menurut gue akan lebih aman kalau kita tambahkan sedikit gelatin. Dan gue pakai gelatin lembaran yang sudah gue potong-potong seperti ini. Jadi kayak kertas gitu, kayak plastik gitu. Ini tuh beratnya 4-5 gram. Tapi kalau misalkan kalian pakai yang bubuk, boleh pakai 4 gram. Kayak ini satu lembar tuh 4 gram pokoknya. Jadi sebenarnya takaran gelatin bubuk sama gelatin lembaran dia punya berat sama aja, cuman treatmentnya akan sangat-sangat berbeda. Kalau pakai gelatin lembaran seperti ini, cara bloomingnya adalah kita menggunakan air es, kita diamkan selama 10 menit, nanti dia akan mekar. Tapi kalau pakai gelatin bubuk, dia itu 1:5. Misalkan nih kita pakai 4 gram gelatin bubuk, kita akan kasih air biasa, nggak usah air dingin. Airnya itu berarti 1:5 itu 20 gram air, gitu caranya ya. Oke? Jadi pertama-tama sebelum kita mulai, kita akan blooming tuh gelatinnya. Ini kita kasih air dingin, gitu. Nanti dia hasil akhirnya akan jadi kayak apa ya? Jadi kayak jelly-jelly gitu, sudah mekar. That's why harus pakai air dingin. Kalau pakai air biasa, dia malah dissolve, pas diangkat hilang dia. Ya, tunggu sebentar. Lanjut sambil nunggu si gelatinnya blooming, kita akan siapkan cream cheese di sini. Ini ada cream cheese ya, krim keju yang sudah gue diamkan di kulkas, di luar suhu ruang, suhu room temperature selama 15 menit. Jadi dia tuh lebih soft. Kalau dia masih dari kulkas, dia keras banget. Dan jangan lupa resep lengkapnya kalian cek di description box. Di sini cek ya cream cheese-nya, kita tekan-tekan. Ini sudah cukup soft, kita bisa lembutin. Kalau pakai whisk dia bakalan berat banget, that's why gue pakai spatula dulu. Kita kasih vanilla dan juga garam seperti biasa. Meskipun karamel sudah agak asin, tapi tetap aja harus di season ya. Lembutin dulu, kalau udah mulai lembut baru kita masukin gula halus. Oke, ini sudah mulai lembut. Sekarang kita udah boleh masukin gula halus biar gampang Wak ngaduknya ya. Gula halus sudah diayak. Oke, kita lembutin. Ini soalnya kalau pakai whisk berat banget Wak ya. Sampai dia itu nggak ada gumpalan ya, bukan ngembang, nyampur doang. Oke, tuh ya udah lembut. Kita sekarang boleh ganti ke hand whisk. Pakai whisk. Oke, ini untuk make sure dia sama sekali nggak ada gumpalan. Oke, lihat gak tuh? Lembut dan udah nggak ada gumpalan sama sekali. Sekarang kita lanjut masukin sotot karamelnya. Oke, ini karamelnya sudah gue timbang dan ini udah dingin tuh, jadi agak ngeset gitu. Sotot karamel tadi gue ambil kira-kira 60-70 gram dan tadi gue simpan di kulkas sampai benar-benar dingin. Sisanya nanti akan gue pakai buat topping, mau buat kopi juga boleh. Kita masukin, aduk sampai rata. Terus lanjut kita akan olehin gelatin. Aduk sampai menjadi rata ya. Sampai menjadi seperti ini. Tuh ya, creamy, lembut, dan kita akan olehin gelatinnya. Oke, cream cheese-nya sudah siap. Kita akan lanjut untuk gelatinnya. Nah, gelatinnya tuh jadi kayak lembek-lembek gitu loh. Tuh. Jadi kayak apa sih? Kayak jelly gitu. Jadi tuh kayak gini ya. Ini kita akan peres excess waternya. Terus gua akan taruh di mangkok lain. Taruh gini. Dan ini boleh kalian tim di air panas atau nggak di microwave, intinya dilelehkan. Oke, ini sudah leleh dan dalam keadaan masih agak hangat-hangat panas, langsung masukin karena dia itu kalau terlalu dingin malah ngeset sebelum keaduk gitu. Jadi gue masukin semua, gelatin yang sudah jadi air ini, masukin. Ini teksturnya emang kayak air gitu, air jelly gitu. Langsung jangan nunggu-nunggu, aduk sampai rata. Oke ya, kalau udah nyampur seperti ini, cream cheese mixer udah jadi. Sekarang kita akan lanjut ke si whipping cream ya. Oke, cheese-nya kita sisihkan dulu. Di sini gue ada whipping cream yang dalam keadaan dingin. Kita akan kocok cuma sampai soft peak aja, biar nanti pas dicampurkan ke cheese-nya tuh nggak terlalu fluid loh, lebih gampang ngeset juga anyway kan. Ini kita akan kocok sampai dia tuh soft peak aja, kayak mulai mengental aja. Setelah itu kita campurkan dengan campuran cream cheese ya. Oke, sampai dia itu ngentel kayak gini, lihat gitu. Cukup ya, jangan sampai over mix karena dia akan aduk lagi anyway. Oke, ini kita masukinnya bertahap karena cream cheese-nya itu kan padat ya. Kita masukin setengah dulu. Ya, aduk sampai rata. Baru kita masukin sisanya. Oke, semuanya. Kita aduk sampai rata. Oke. Pokoknya hasil akhirnya jadi kayak smooth mousse kayak begini.
Oke, ini karena dia lumayan kental, gue akan masukin setengah, gue ratain dulu ya, biar nggak ada udara. Oke, jadi takutnya tuh kayak ada udara gitu loh. That's why gue setengah, gue kayak keprek dulu baru lanjut. Oke, ini kita ratain dulu. Gitu ya. Kalau udah, kita masukin sisanya. Oke, udah. Terus kita akan ratakan ke semua sisinya sampai rata. Ini agak rustic kan, nggak apa-apa ya, comfort food gitu loh. Oke, kalau udah kayak gini, udah serapi mungkin, pokoknya simpan di freezer sampai dia benar-benar beku. Oh ya, gue mau ingetin kalau gue sudah keluarin buku pertama gue, Baking at Home by Luffy Taho. Kalian bisa dapetin di e-commerce atau nggak di Gramedia terdekat. Oke, ini cheesecake-nya sudah 3 jaman lebih, pokoknya sampai dia beku. Oke, kalau udah bener-bener hati-hati kayak beku-beku gini, sekarang kita boleh lepasin daripada loyangnya. Hati-hati, pakai perasaan. Oke, agak bolong-bolong tapi udah lah ya. Oke, cantik banget, wangi banget. Dan di sini untuk mempercantik kita akan kasih karamel di atasnya, sisaan tadi karena sudah benar-benar dingin, benar-benar kayak ngeset gitu. Jadi dia tuh dari kulkas benar-benar ngeset. Karena kalau karamel tuh kan ada fat ya, fatnya tinggi juga kan, ada dari krim daripada si butter. Jadi kalau dia itu kena dingin dia akan ngeset. That's why gue kalau mau pakai usahakan ya agak dingin dikit lah dikulkasin. Sekarang kita akan tuangkan ke atas kuenya dan kita akan spread ya sesuai dengan motif yang kalian mau, kayak mau abstrak, kayak bebas terserah, mau tipis-tipis boleh. Terus kita akan kasih sekelilingnya dengan cookies. Udah, that's it, tinggal kita makan. Dan selera, ini gue akan kasih dari tengah ke samping gitu loh. Jadi kayak pastikan dia benar-benar di tengah kuenya, terus kita puter kayak gini. Yeay. Kita kasih cookies di sekelilingnya, tinggal kita potong, that's it. Oke, di sini kita akan potong, dan setiap memotong kue yang frozen itu baiknya kita akan hangatkan sedikit pisaunya, dan tiap memotong jangan lupa dilap dulu pisaunya. Oke, kita mau cobain salted caramel cheesecake. Enak banget, creamy, salty, gurih, nyeju banget. Gokil. Ini salah satu cheesecake yang favorit banget karena karamel, siapa sih yang nggak suka? Lembut, enak banget, terus makannya wajib dingin-dingin. Wah, enak banget. So itu dia salted caramel cheesecake no bake, nggak pakai mixer dan gampang banget bikinnya, enak banget. Dan si karamelnya ini kalian bisa banget pakai buat variasi lain. Gue sering share resep karamel sebenarnya sih, dan kalian bisa juga pakai buat minum kopi atau nggak buat kayak topping dessert gitu. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya segmen konten resep another no bake recipe, komennya gue pasti baca. And until next time, bye bye.